Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka an tuj'alana minal ladina yasumuna wa yaqumuna ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Para peserta kajian baca kitab Al-Madkhal ila Fiqhil Muamalat Al-Maliyah. Malam hari ini kita lanjutkan membaca tentang salah satu daripada karakter apa yang dikatakan muamalat di sini adalah salisan al-Islam rabatal muamalat bikullin minal aqidati wal akhlaq. Islam itu mengikat, menghubungkan antara muamalat tersebut dengan akidah dan juga dengan akhlak. Dan akidah dan dengan akhlak kita lagi membahas tentang di sini Nazratul Islam ila Fiqhil Muamalat ya. Ya, Nazratul Islam ila Fiqhil Muamalat. Dalam poin Nazratul Islam ila Fiqhil Muamalat, selain Islam tidak membuat muamalah yang baru, Islam mendatangkan kaidah-kaidah umum, kemudian Islam yang poin berikutnya tentang fikih muamalah dalam Islam, apa yang dikatakan al-Islamu rabatal muamalat bikullin minal aqidati wal akhlak. Islam mengikat, menghubungkan muamalat itu dengan akidah dan akhlak. Al-muamalat fil Islam tartabitu irtibatan wathiqan bikullin minal aqidati wal akhlak. Karakter muamalah dalam Islam berhubungan erat dengan akidah dan akhlak. Yang pertama dengan akidah. Akidah adalah al-janibun nadhari alladhi yad'u ila al-Islam, sebuah sisi yang teori sebuah akidah adalah sisi an-nadhari yang diserukan dalam Islam, yang kita dituntut untuk beriman kepada akidahnya tersebut imanan amiqan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa ma arsalna min qablika", kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, kita mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, melainkan kita wahyukan kepada mereka salah satu isinya adalah tentang akidah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka fa'budun, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan arkanul akidah adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kepada rukun-rukun iman. Fafil iman billah ya'murullahu nabiyyahu Muhammadan, dalam keimanan kepada Allah, Allah merintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yurshidan nasa ila tauhidillah. Bagaimana nabi diperintahkan oleh Allah biar memberikan petunjuk kepada manusia agar menyerukan kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah al-Khaliqul Bari, pencipta, al-Bari, yang kaun, semua yang ada di alam ini. Wal ilahul ma'bud wahdahu, dialah Tuhan yang disembah wahdah, hanya dia doang. Al-muttasif bi kulli sifatil kamal, yang memiliki segala macam sifat kesempurnaan. Wal munazza' an kulli naqs, yang terbebaskan dari setiap kekurangan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan bagaimana ayat-ayat ini yang menegaskan biar kita iman kepada Allah dengan baik. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Surat Al-Maidah ayat 72 sampai 73, yang mana di ayat tersebut menegaskan tentang tauhid, yaitu dengan la ilaha illallah, kita sembah Allah Subhanahu wa taala, dan kafir orang-orang yang mengatakan Allah salisu salasa, tiada Tuhan selain tiada Tuhan kecuali kalau ada yang mengatakan Allah adalah salisu salasa,
ada tiga gitu. Tiga dari tiga Tuhan misalnya, karena ada keyakinan Trinitas, maka itu kafir. Padahal Allah itu la ilaha illa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang iman kepada Allah. Kemudian di dalam akidah juga ada keimanan bil malaikati, keimanan dengan malaikat. Allah merintahkan orang-orang yang beriman at-tasdiq, mempercayai dengan keadaan wujud, eksistensi daripada al-malaikat. Wa sifatihim allati wasafaha Allahu bihim, dan sifat yang Allah deskripsikan tentang malaikat tersebut. Wahum, malaikat itu adalah ibadun mukramun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan yang diperintahkan. Di antara malaikat ada Jibril, Aminul Wahyi, Israfil, Mikail, Malakul Maut, wa hamalatul arsh, wal hafadhatul kiram, al-katibun. Ini malaikat-malaikat selain Jibril, ada Israfil, ada Mikail, dan yang lain-lainnya. Halaman berikutnya, 24. Dan kepada tadi iman kepada malaikat. Terus ada juga iman kepada kutub. Yajibu 'alal mu'minin, wajib bagi orang-orang yang beriman an yusaddiqu, mempercayai bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala anzala 'ala ba'di rusuli kutuban samawiyyah. Allah menurunkan kepada sebagian rasul-rasulnya kitab-kitab samawi. Bayyanat linnas usula aqaidim, yang menjelaskan kepada manusia prinsip-prinsip akidah dan ibadah. Apa yang boleh, apa yang kagak boleh. Wa min hadhil kutub, termasuk dari kutub-kutub kitab ini adalah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan juga Al-Quran. Kata Allah, wa anzala at-Taurat wal Injil min qablu hudan linnas wa anzala al-Furqan wa ataina Dawud az-Zabura inna hadza lafi as-suhufil ula. Ini contoh-contoh bahwasanya Allah menurunkan kepada makhluk-makhluk pilihannya al-kutub. Wabil imani bir rusul, dalam kemudian selain iman bil kutub juga ada iman bir rusul, keimanan kepada rasul-rasul. Yajibu 'alal mu'minin ay ya'taqidu, wajib bagi orang yang beriman meyakini bi anna Allah taala ba'atha jama'atan minal insi li hidayatin nas ila tariqil haq. Allah mengutus sebagian dari manusia, makhluk-makhluk pilihan manusia tersebut, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lihidayatin nas ila tariqil haq, ngajarin, mengkasih petunjuk kepada manusia kepada jalan yang hak. Wa annahum shadiqun, rasul-rasul itu adalah benar. Wa jami'u fi jami' ma akhbaru bih, dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para rasul juga balaghu ma umiru bitablighih, menyampaikan apa yang telah diperintahkan untuk disampaikan. Walam yaktum minhu walam yataqawwalu 'ala Allahi kadziba, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kedustaan yang dibuat-buat. Wabil imani, itu keimanan kepada kutub, keimanan kepada rasul, kemudian ada juga keimanan kepada yaumil akhir. Aujab Allah 'alal mu'minin at-tasdiq bi anna Allah sayuhyi al-khalqa ba'da mautihim fi hayatihim ad-dunya wa annahu jalla wa 'ala sayab'atsu man fil qubur liyuhasiba an-nas 'ala tasarrufatihim wa ma sadara 'anhum fid dunya wa anna man ya'mal mithqala dzarratin min khairin sawfa yajidu fil akhirah kama sayajidu kullu man ya'malu mithqala dzarratin min syarr ma fa'alu fi hadzal yaumi aidan. Keimanan yang lain yang disebutkan adalah keimanan tentang hari akhir. Allah mewajibkan orang-orang yang beriman mempercayai Allah akan menghidupkan makhluk setelah dimatikan. Dan Allah akan membangkitkan mereka dari kuburnya agar dihisab atas apa yang mereka lakukan di dunia. Kalau baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Kalau buruk, dia akan dapatkan keburukan. Kemudian juga ada iman bil qada'i wal qadar, iman kepada qada wal qadar. Yujibullahu ta'ala 'alal mu'minin. Jadi penulis ingin menjelaskan Dr. Muhammad Utsman Syubair, bagaimana hubungan daripada fikih muamalah tersebut dengan akidah. Dalam hal akidah tersebut misalnya rukun-rukun iman. Ada keimanan qada dan qadar. Allah mewajibkan orang yang beriman untuk al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kuat, bi anna Allah Ta'ala qad alima al-asya' qabla, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Wa annu aradaha wa wujadaha ala muqtada ilmihi wa nizamihi alladhi iqtadathu hikmatuhu min rabtil asbab bimusabbabatiha wa nata'ij bimuqaddimatiha ala nizamin kauniyyin la yatakhallaf.
وهذا يقتضي الإيمان بعدل الله تعالى وعلمه وقدرته حينما ربط بين الجزاء والعمل وربط بين الأسباب والمسببات وأنه إذا لم يصله خبر يريده أو أنه وصله شر لم يكن يتوقعه فعليه الصبر والرضا والتحمل فالأمر كله بيد الله ولا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله عليه وعلى المؤمنين ترك التواكل وأن يعمل ويترك النتائج لمن خلق الأسباب مسبباتها والنتائج ومقدماتها. Iman tentang qada dan qadar mewajibkan kepada kita keyakinan yang kuat bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi dan Allah menginginkannya, menjadikannya sesuai dengan tuntutan ilmunya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah daripada menghubungkan sebab-sebab dengan musababnya, hasil-hasil natijah dengan muqaddimahnya, bahwasanya adalah sebuah sistem kauni alam yang tidak akan luput, yang tidak akan meleset. Dan ini menuntut kita beriman dengan keadilan Allah Subhanahu dan ilmunya Allah Subhanahu dan kemampuannya Allah ketika menghubungkan antara balasan dengan perbuatan, antara sebab-sebab dengan penyebab-penyebabnya tersebut, bahwasanya kalau tidak sampai kepada dia kebaikan yang diinginkan atau sampai kepadanya keburukan yang tidak pernah diharapkan, maka dia sabar, menerima, tahammul, artinya ya menerima, dan maka semuanya itu adalah dalam ketetapan Allah, tidaklah menimpa manusia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Seorang yang beriman meninggalkan tawakul, lepas tangan, ngandel, wa ayya'mala, tapi dia berbuat dan hasilnya, natijahnya diserahkan kepada Allah yang khalaqal asbab wa musabbabatiha wan nataij wa muqaddimatiha. Bihadzal imanul kamil yu'assisul Islam. Nah, dengan keimanan yang sempurna ini dari iman kepada Allah, kepada kitab, rasul dan seterusnya malaikat, sampai tadi kepada qada dan qadar, Islam membangun muamalat dan pertukaran harta. Fal aslu fil mal, hukum asalnya harta adalah lillahi ta'ala, milik Allah, wal insan mustakhlafun. Apa artinya mustakhlafun? Hanya diberikan kewenangan khalifatullah, mustakhlafun fi, karena Allah lah yang al-khaliq, menciptakan semua yang ada di alam ini. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan kepada Anda semua yang ada di bumi ini. Wa qala ta'ala Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wal mantiqul basyari yaqtari an yakuna khaliqus syai' wa malikuh, logika manusia menuntut bahwasanya pencipta sesuatu itu dialah pemiliknya. Wa mubtakiru syai' haqqu bi min ghairi, yang menciptakan itu yang lebih berhak dari yang lain. Wa bihadzal mantiq ja'atil ayatul qur'aniyah, logika inilah yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menisbahkan kepemilikan yang hakiki atas apa yang ada di alam ini lillahi ta'ala, antara lain firman-Nya walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, milik Allah lah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan diantaranya. Firman Allah yang lain, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya. Firman Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Fal insan, manusia bukanlah malikan hakiki, pemilik yang sebenarnya, lil mal, buat harta, bukan juga mitra Allah dalam harta. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidaklah ada orang yang menjadi mitranya Allah dalam kerajaan tersebut. Wa inna, tapi manusia mustakhlafun, hanya diamanahkan, dititipkan apa harta tersebut sebagaimana dipahami dari firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa qala ta'ala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, surat Al-Hadid. Fal insan bin nisbati lil mal, manusia dari perspektif binisbah dengan harta yang ada adalah seolah-olah bagaikan wakil atau aminus sunduk,
penjaga box ataupun yang diamanahkan, dititipkan. Yang bagi ayakun tasarrufu bil mal, maka sudah seharusnya tindakannya dalam harta, tindakannya seorang wakil, awil mustakhlaf atau orang yang diamanahkan, dititipkan. Wa ma ablagha qaulal a'rabi, sangat dalam perkataannya seorang A'rabi ketika ditanya an syatin yara'aha, tentang kambing yang dia gembala. Liman hadhihi syat, ketika ditanya punya siapa ini kambing-kambing tersebut, apa kata Arabi tersebut? Hiya lillahi indi, ini adalah milik Allah tapi dititipkan kepada saya. Bagaimana dulu Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yajma'u arbaha amwalihi wa yu'tiha ila syuyukhil muhadditsin, mengumpulkan keuntungan harta-hartanya dan diberikan kepada guru-gurunya ahli hadis. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, la tahmidu illallah, jangan ucapkan terima kasih kecuali Allah. Fa inna hadza laisa mali, karena harta ini bukan punya saya, walakinnahu min fadlillahi indi, ini dari karunia Allah yang dititipkan kepada saya. Wa min hadzal muntalaq. Jadi inilah perspektifnya dari titik tolak inilah, prinsip akidah inilah, ja'atid da'watul qur'aniyatu ila kasbil mal, dakwah Quran untuk kita berusaha mencari harta, menghasilkannya, menginfakkannya. Kata Allah, walladzi ja'alakum fil ardi, walladzi ja'alakum arda, walladzi ja'alakum al-arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur, di surat Al-Mulk. Kemudian saya bacanya terlalu cepat, mohon maaf. Wa min hadzal muntalaq al-aqaidi, ja'at, dari perspektif akidah inilah ada dakwah Al-Qur'an untuk seruan Al-Qur'an untuk berusaha menghasilkan harta dan menginfakkannya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mulk ayat 15, dialah yang menjadikan bumi ini kepada Anda zalulan, mudah dan tunduk, gampang untuk dikuasai ataupun ya sahlan mumahhadan. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari karunia Allah dan kepadanya kita akan kembali. Firman Allah yang lain dalam surat Al-Hadid, wa anfiqu, dan infakkanlah dari apa-apa yang Allah jadikan kepada engkau mustakhlafin, diamanahkan, dititipkan kepada Anda. Ataupun juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrih fi ma afnah wa an ilmi, dan seterusnya, bahwasanya tidak akan berpindah dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, dia dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan apa enggak, tentang hartanya dari mana dia iktasabahu, peroleh, wa fima, dan untuk apa dia belanjakan, wa an jismihi, dan badannya, fisiknya dipakai untuk apa, fima ablah, dihabiskan, dipakai, digunakan untuk ngerjain apa itu badannya tersebut. Hadza yu'akkid, ini juga menegaskan mada irtibat, sejauh mana relasi ataupun ikatan antara muamalat dengan akidah. Jadi muamalah itu kita harus ingat bahwasanya harta itu dari mana kita peroleh dan diapain itu harta. Min aina iktasaba fi man. Ketika kita ingat gini, nah itu kan lihat kekhususan fikih muamalah menghubungkan nggak hanya sekedar harta tapi juga ada akidah di situ. Menjadikan orang tersebut yantaliqu fi kulli tasarrufati, dia dia berjalan, dia bergerak dalam setiap aktivitasnya min muntalak, dari perspektif, dari titik tolak akidah, wa ba'ith dakhili, dan internal motif dalam dirinya, dia tawallad indahu, sehingga lahir darinya ar-raqabah az-zatiyah. Apa itu? Personal control, pengawasan pribadi ala jami'i tasarrufatihi. Jadi tindakan yang tersebut selalu dihubungkan, ini dari mana, bagaimana, dan seterusnya, karena akan ditanyakan. Familkiyatul insan lil mal haqqun mamnuhun minallahi ta'ala yukhawwiluhu at-tasarrufa fihi fi hududillahi ta'ala. Kepemilikan manusia terhadap harta adalah sebuah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikan kewenangan
untuk melakukan tindakan dalam koridor batasan-batasan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif, jadi ini semuanya teman-teman para peserta, bagaimana Dr. Muhammad Usman Syubair hafizallahu taala wa ra'ah ingin menjelaskan kepada kita muamalat itu dalam teorinya itu dia harus berhubungan erat dengan akidah, dengan keimanan kepada Allah dan seterusnya. Dari perspektif akidah ini, dari titik tolak akidah inilah ja'atid da'watul qur'aniyya ilal wafa, datang seruan Al-Qur'an untuk al-wafa bil uqud, memenuhi janji, memenuhi akad. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir ayat ini, wahai orang-orang yang aqarru biwahdaniyatillah wa az'anu lahu bil ubudiyyah wa sallamu lahul uluhiyyah wa sadaqu rasulahu Muhammad fi nubuwwati wa fi ma jaa bihim min 'indi rabbihim min syara'i dinihi wa awfu bil 'uhudi allati ahadtumuha rabbakum wal uqud allati 'aqadtumuha iyyah wa wajabtum biha 'ala anfusikum huquqan walzamtum anfusakum biha lillahi furudan fa'atimmuha bil wafa'i wal kamali wat tamami minkum lillahi ta'ala bima alzamakum biha waliman aqadtumuhu minkum bima aujaftumuhu lahu biha ala anfusikum wala tangkuthu fatangquduha ba'da tauhidiha. Ini dari kitab, kayaknya kitab tafsir At-Tabari. Ayat yang tadi disampaikan yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, afu bil uqud, di surat Al-Maidah 1. Kata Imam Tabari dalam tafsir ayat ini, wahai orang-orang yang mengakui keesaan Allah, tunduk kepada ubudiyah, pasrah kepada ketuhanan Allah, membenarkan Rasul Muhammad SAW dalam kenabiannya dan apa yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala daripada syariat, wa aufu bil uhud, dan memenuhi janji-janji yang telah engkau buat, dan juga akad-akad yang telah engkau sepakatin dan engkau mewajibkan kepada dirimu dengan akad-akad tersebut hak-hak, dan engkau telah mewajibkan kepada dirimu dengan hak-hak tersebut kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah dengan memenuhi, fa'atimuha bil wafa'i wal kamal, dengan memenuhinya, menyempurnakannya lillahi ta'ala, buat Allah, dengan apa yang telah engkau wajibkan kepada dirimu dan kepada orang lain yang engkau akad kepadanya, dengan apa yang telah engkau wajibkan kepada dirimu jangan engkau langgar, wala tangkutuha, karena dengan itu engkau telah mencabut apa yang telah engkau tetapkan, fatangkuduha ba'da tauhidiyah. Ini yang dikatakan penafsiran Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dari ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu semuanya yang dibacakan bagaimana hubungan antara muamalah dengan akidah, kagak bisa dipisahkan. Keliru kalau ada muamalah baik tapi akidahnya kagak baik, atau akidahnya baik tapi muamalahnya kagak baik. Ada yang keliru di situ. Nah, kemudian yang lain juga yang disebutkan oleh penulis, selain hubungan erat, irtibat dengan akidah, juga adalah dengan satu lagi, yaitu dengan akhlak. Dengan akhlak. Di sini ada beberapa keterangan yang ingin dibacakan. Sebagaimana Islam menghubungkan antara akidah dengan muamalat, begitu juga menghubungkan muamalat dengan akhlak. Karena lil akhlaqi dauran fa'alan. Akhlak mempunyai peran penting di dalam komitmen kepada hukum-hukum muamalat. Dan fikih muamalat la yanfasilu 'anil janibil akhlaqi. Fikih muamalat la fil wasail, tidak hanya dalam wasilahnya dan juga tidak hanya tujuan wal maqasid. Hal ini ditegaskan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika berbicara tentang atharul maqasid wal bawa'ith alal muamalat.
pengaruh maqasid dan pengaruh motif dalam muamalat, apa kata Ibnul Qayyim? Wa qa'idatus syari'ati allati la yajuzu hadmuha, sebuah prinsip syariat yang nggak boleh dilanggar. Annal maqasid wal i'tiqadat mu'tabaratun fit tasarrufati wal adat, bahwasanya tujuan dan keyakinan diakui di dalam tindakan yang dilakukan. Kama hiya mu'tabaratun fil qurbat, sebagaimana dia diakuin dalam kurbah, kedekatan ibadah-ibadah yang tujuannya mendekatkan kepada Allah, wal ibadat fal aqidatu wan niyatu wal i'tiqad, sebuah akidah dan niat dan keyakinan itu menjadikan suatu halalan atau haram, sahih, benar atau rusak, taat atau maksiat, sebagaimana dipahami antara lain dari ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn, seterusnya tuh. Surat apa tentang warisan, ayat Nisa, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, nggak bacain bisa dilihat. Nah, dari ayat tersebut maka kata penulis ai ghairu madkhilid darar 'ala al-warasah. Di situ di akhir-akhirnya ada kata-kata ghairu mudar, artinya tidak menimbulkan bahaya kepada ahli waris. Misalnya jangan sampai wasiatnya tersebut dengan tujuan ilhaqud darar, membahayakan ahli waris, atau yuqiru bidainin, atau mengakui hutang yang dapat merugikan ahli waris. Itu tujuan itu nggak bisa ghairu mudar. Jadi ini ada akhlak di sini. Apa akhlaknya? Jangan menimbulkan doror, kerugian kepada orang lain. Ini mungkin akhlaknya, kata akhlaknya di situ. Yang kedua, sebagaimana juga dipahami dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, orang yang bertransaksi punya hak khiyar selama mereka belum terpisah. Illa an takuna safqat khiyar wa la yahillu lahu an yufariqahu khasyatan ay yastaqilahu. Dan kagak boleh dia berpisah gara-gara takut dia mau membatalkan, enggak, padahal ada hak khiyar. Di situ menunjukkan hadis itu tentang khiyarul majlis. Faida amida ahaduma ila mufaraqati sahib, kalau salah seorang yang bertransaksi sengaja mau berpisah dengan tujuan biar khiyar majlisnya itu kagak ada, maka dia bertentangan dengan akhlak yang telah ditetapkan oleh syariat. Dia madari akhil muslim, dia merugikan saudaranya muslim, maka nggak boleh dia melakukan yang demikian. Ma'anna zahirahal mufaraqah liqada'i masail, sekalipun secara zahir dia berpisah untuk ada dia punya urusan, tapi kalau motifnya biar tadi nggak ada khiyar dan semisalnya. Lakin batinaha, tapi tujuannya adalah mudarah, merugikan. Farattaba syari' al-man' 'ala al-batin wa niyya wal qasad, gara-gara ada motif tersebut maka syariat melarang, gara-gara memperhatikan aspek batin, niat dan tujuan. Contoh lain, jadi ini di sini bagaimana poin-poin akhlak. Fikih muamalah juga selain akidah, akhlak juga. Contoh lain dari sahabat Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi melarang apa yang disebut dengan najash. Apa itu najash? Anna zahir najash ar-raghbah fi syira'. Secara zahir tujuannya najas adalah keinginan untuk membeli. Wasidq bima disilah, dan kejujuran dalam memuji barang. Lakin tapi secara batin dia tujuannya adalah membahayakan pembeli dengan dia nambahin harga padahal enggak tujuan membeli. Jadi saya menawar, fiktif penawaran lah. Saya nawar tapi enggak tujuan membeli, cuman tujuan bagaimana pembeli yang hakiki akan menaikkan. Ini yang dikatakan lakin batinul idrar bil mushtari bi ziyadati saman ali farattaba syari', maka syariat menetapkan at-tahrim, keharaman berdasarkan batin tersebut yang dituju, bukan berdasarkan zahir. Ini juga menunjukkan bahwasanya muamalat memperhatikan juga aspek ma'ani dan hakikatnya, substansial dan hakikatnya. Contoh lagi hubungan muamalat dengan akhlak. Ini contoh-contohnya. La tusarrul ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'd fa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahluba in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha sa'an min tamar. Ya, dikatakan tasriyah, hewan-hewan ternak yang biasanya diperas susunya dibiarkan, biar susunya kelihatan banyak, kemudian dijual. Orang lihat, oh ini banyak susunya, padahal
dia beberapa hari kagak diambil. Setelah dia beli, dia tahu bahwasanya ini udah beberapa hari dimusarrah, dibiarkan kagak diambil, maka tasriyah itu habsul laban tidak isyad hatta yamtali bil laban, meninggalkan susu tersebut nggak diambil, diperas di domba kambing-kambing yang ternak yang punya susu tersebut sehingga kelihatan penuh, kelihatan bahwasanya dia banyak susunya sehingga pembeli pengen. Fadhahiru hadza tasarruf, kelihatannya perbuatan ini adalah habsul laban, menahan susu tersebut, membiarkan ada boleh selama tidak membahayakan hewan, tapi tujuannya lakin batinahu, intinya di situ adalah al-kadzib, membohong, menipu, wa taghrir, mengelabui dengan pembeli, memakan harta manusia dengan batil, maka menunjukkan bahwasanya akad juga diperhatikan tujuannya dan batinnya, nggak hanya sebatas zahirnya dan formalitasnya saja. Poin yang lain itu juga akhlak kan, akhlak juga. Nah, poin yang lain yang berhubungan dengan akhlak ini contoh tentang akhlak dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza danna an-nasu bid-dinar wad dirham wa tabayu bil, kalau orang pelit dengan dinar dan dirham, kemudian mereka bertransaksi dengan inah dan ngikutin apa namanya ekor-ekor daripada sapi, artinya mereka tidak mau berjihad tapi mereka sibuk untuk bertani misalnya, wa tarakul jihad fi sabilillah, Allah akan menurunkan kepada mereka bala, tidak akan dihilangkan sampai mereka kembali kepada ajaran agama Allah. Hadis ini yadullu ala adami jawaz syira'is sil'ah bi thamanin muajilan. Hadis ini dengan tegas menjelaskan nggak boleh jual beli barang bisa manin muajjalin dengan harga tidak tunai, dengan tambahan dari harga hari tersebut yang dia diinginkan dengan tujuan dia menjual lagi kepada orang yang sama dengan harga tunai, yang disebut dengan bayul inah. Saya membeli dari Pak Rifki, Mas Rifki, sebuah barang dengan harga tidak tunai 10, kemudian saya jual lagi kepada Rifki dengan harga tunai 8 misalnya. Karena itu berujung kepada riba yang dilarang. Fal'ibratu fil muamalat, yang dilihat dalam sebuah muamalat lil maqasidi wal ma'ani, kepada tujuan dan maksud, bukan kepada al-alfaz wal mabani. Ini masih menghubungkan antara muamalah dengan akhlak. Poin yang lain yang menghubungkan muamalah dengan akhlak juga. Misalnya dengan prinsip kaidah sadduz zara'i. Sadduz zara'i. Wahia, apa itu sadduz zara'i? Menutup celah, menutup peluang. Adalah menghalangi sarana-sarana al-wasail allati zahiruha, yang secara zahirnya kelihatannya al-ibahah, boleh, wallati yutawassalu biha ila muharramin, yang dituju dijadikan sarana kepada sesuatu yang diharamkan, hasban limadatil fasad wa daf'an laha, memastikan gara-gara ada kerusakan ataupun menolaknya tersebut. Fawasailul muharramat wal ma'asi, sarana-sarana yang diharamkan dan maksiat, fi karahatiha, dalam kebenciannya tersebut dan pelarangannya tersebut, bihasbi ifdha'iha, sesuai dengan sejauh mana dia berpengaruh kepada tujuannya dan hubungannya tersebut, mengikat dengan tujuannya tersebut. Sarana-sarana yang haram tersebut ketika dia menyebabkan kepada yang haram, maka dia jadi sarana-sarana tersebut jadi kagak boleh. Wa kadzalika wasailut ta'at, begitu juga sarana-sarana ketaatan dan kebaikan dalam fi mahabbatiha, kecintaan kita. Kalau tadi wasailul muharramat fi karahatiha, kalau wasailut ta'at wal qurbat fi mahabbatiha, wal izni fiha bihasbi ifdha'iha ila ghayatiha, kebolehannya kecintaannya tersebut sesuai dengan ifdha' ila ghayatiha, dia menyebabkan kepada tujuannya apa. Fawasilatul maksud, sarana yang dituju itu ngikutin kepada maksudnya. Wakilahu, maksud dan keduanya dituju. Lakinnahu maksudun qasdal ghayat, tapi dia yang dituju tujuan yang qasdal ghayat, tujuan yang utama yang mungkin. Wa hiya maksudatun, dan yang lainnya dia dituju tujuan sebagai tujuan sarana, qasdal wasail. Terus kayak gimana? Kalau Allah mengharamkan, fa idza harama rabbu subhanahu syai'an, Allah mengharamkan sesuatu, dan sesuatu tersebut ada sarana-sarana kepadanya, turuk wa wasailihi, maka Allah juga mengharamkan dan melarang sarana-sarana tersebut, tahqiqan li tahrimihi wa tathbitan lahu wa man'an an yuqarribahima, sebagai mewujudkan keharamannya, kemudian mengokohkan dan kemudian
mencegah orang bermain di sekitar larangan-larangan tersebut. Walau abahal wasail wa dhara' al-mufdiya ilaihi, kalau dibolehkan sarana-sarana yang menyebabkan kepada yang haram tersebut, lakana dzalika naqdan lit-tahrim, itu akan membatalkan keharaman dan menyebabkan orang ighra, tergoda, jiwa manusia tergoda untuk melakukan hal tersebut. Kemudian wa hikmatu ta'ala wa ilmuhu, hikmahnya Allah dan ilmunya Allah, ya'badzalika kullal iba, menolak itu semuanya. Bal siyasatu mulukid dunia, tak bahkan enggak hanya siasat raja-raja dunia juga kayak gitu, menolak yang demikian. Fa inna adahum idza mana'a jundahu min syai'in, karena kalau raja di dunia, kalau dia melarang pasukannya dari suatu, kemudian dia bolehkan sarana-sarana atau cara-cara asalib dan peluang kepada sesuatu tersebut, maka itu dianggap dia mutanaqidon, bertentangan. Wala hasala min ra'iyatihi, dan akan terjadi dari rakyatnya didda maksudihi, yang bertentangan dengan tujuannya dia, karena dia melarang suatu tapi misalnya melarang kerumunan tapi dibolehkan orang untuk berkumpul dan sebagainya, kan nggak bisa tersebut. Wa kadzalikal atibba, begitu juga dokter-dokter, idza aradu hasmadda, kalau dia ingin memantapkan obatnya, mana'u sahibahu, maka dia akan mencegah orang yang kena sakit tersebut minat turuq wal zara'i wal musila ilahi, dari sarana-sarana, dari pengantar-pengantar yang dapat menyebabkan kepada penyakit tersebut. Wa illa fasada alaihi ma yarmuna islahu, kalau enggak dilarang juga, dicegah tersebut, maka akan rusak apa yang dituju tersebut. Fal muamalat al-maliyah. Nah, dari hal ini semuanya dipahami, maka muamalat al-maliyah yajibu an takuna, harus tunduk khadi'atan liqawanin al-akhlaq wa qawaidiha. Dia tunduk kepada konun, aturan-aturan akhlak, wa min hadil qaid, termasuk dari situ adalah kaidah prinsip amilin nas bima tuhibbu an yu'amilu, engkau bergaul dengan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kau ingin diperlakukan baik, maka berbuat baik kepada orang, sebenarnya demikian. Atau waqaidah ar-rahmatu bil khalq, prinsip berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, makhluk Allah. Fal mustaghil limalihi, orang yang menggunakan hartanya, yajibu alaihi yu'amilan nas bima yuridu li nafsi, maka dia harus bermuamalah dengan orang sebagaimana apa yang diinginkan buat dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menyukai kepada saudaranya apa yang disukai buat dirinya. Falladhi yantaliq min hadhil qa'idah la yakunu mutahakkiman fid dha'if wa la yalja ila al-munafasah allati tantahi ila orang yang bergerak dari prinsip ini, maka dia tidak sewenang-wenang buat orang yang lemah, dan dia tidak akan melakukan munafasah, persaingan yang menyebabkan kepada niza' iktisadi, konflik ekonomi, wala yalja ila irkhasi sil'ah, dan juga tidak ngambil cara memurahkan barang, lil qada' ala sigari tujar, untuk menghabiskan pedagang-pedagang kecil gitu misalnya. Wala yahtakid, dia tidak melakukan ihtikar, monopoli apa yang dimiliki, wa yukhfi liyabi'u bi ghala fahish, disembunyikan dan nanti akan dijual dengan mahal banget. Fal muamalatul maliyah, muamalah maliyah tidak terputus, tidak terlepaskan dari kaidah akhlak, Wa illa, kalau misalnya tidak dihubungkan dengan akhlak, futiha babul i'tida wal ihtikar, akan dibuka pintu-pintu penyimpangan, manipulasi, kezaliman, kelaliman, dan seterusnya. Dan wa kullu nizamin yukhalifu hadzal qanun ma'aluhu ilal hadam waz zawal, segala sistem yang bertentangan dengan prinsip ini endingnya akhirnya dia akan hancur. Wa kullu nizamin, dan sebaliknya setiap sistem yang sesuai dengan kaidah ini, yaitu sesuai dengan kaidah akhlak, maka dia adalah nizamun sabitud dawaim, sebuah sistem yang kuat pondasinya, wa qawiyul arkan, kuat komponen-komponennya, li'annahu qa'imun ala taqwa minallahi ta'ala wa ridwan,
berdasarkan takwa kepada Allah dan keriduan dari Allah. Wal muamalatul maliyatu, muamalah maliyah yajibu an takuna mutalaqiyatan, dia harus seiring dengan kaidah ar-rahmah bil khalqi, menyayangi makhluk-makhluk Allah. Wa tilkal qa'idatul lati ba'atha bihan nabi, itulah prinsip yang Allah utus nabinya dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Firman Allah, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah. Itu ada kata-kata rahmah. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang rahman, orang-orang yang rahim, yang menyayangi akan disayang oleh Allah ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, insya Allah yang di langit akan menyayangimu. Farrahmatu bil khalq, rahmat kepada makhluk, yajibu an takuna, harus takun mulazimah, seiring sesuai dengan manfaat wal istismar, dan tujuan yang hatta takhrujal manfaatu min dairatil atharatid dayiqah, sehingga keluarlah manfaat itu dari lingkup al-atharah ad-dayiqah. Athara itu apa yang dikatakan egois, ya, dia selfish, dia cinta kepada diri sendiri, kepada altruism. Ada bahasa altruism ini al-ithar al-muttasi'atur rihab, mengalah, altruism yang luas. Wa idza kanatir rahmah mulazimah lil manfa'ah wal muamalatil mal khalat tilkal muamalah minal ihtikar, ketika rahmat ini terus berada sesuai dengan kemanfaatannya dan ada dalam muamalat, maka muamalat tersebut akan terhindar daripada penyimpangan daripada ihtikar, manipulasi, monopoli al-istila alal aswaq, penguasaan kepada pasar dengan cara yang dibolehkan dan ataupun dengan cara yang tidak dibolehkan. Wadil kaidah, prinsip ini tidak bertentangan dengan al-munafasatul hurra asy-syarifah, perfect competition yang mulia, persaingan bebas yang mulia, allati yakunu asasuha, yang mana prinsip dari persaingan tersebut adalah al-ijadah wal itqan, kebaikan dan profesionalisme. Li'annaha ihda subulir ruqyil iqtisad, karena itu menjadi salah satu cara peningkatan ekonomi. Wa hiya mimma da'a ilaihil Islam, dan ini yang diserukan juga oleh ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an Allah Subhanahu wa taala suka kalau salah seorang dari Anda melakukan amalan itu dilakukannya dengan secara itqan. Hadza billahi taufik, demikian